Pastor sanggup mati untuk saya kah? Hai, saya Pastor Roy. Dan hai, saya Stuart. Hari ini kami mau berbicara tentang kenapa pengorbanan Yesus itu sangat mulia. Pengorbanan Yesus itu ia bukan sekadar kematian biasa-biasa, tetapi ia adalah sesuatu yang unik, yang ilahi dan tidak dapat digantikan. So, Stuart? Iya, kalau kita bercakap tentang pengorbanan Yesus yang mulia, kenapa kematian Yesus itu mulia adalah pertama, kalau kita melihat kepada Yesus itu sendiri, dia adalah manusia yang tidak berdosa, yang mati untuk seluruh umat manusia. Ya, kalau kita kembali kepada firman Tuhan yang mengatakan dalam 2 Korintus, yang mengatakan bahwa dia yang tidak mengenal dosa dan dibuatnya menjadi dosa karena kita manusia. Ya, betul. Dan juga kita melihat kepada pengorbanan Yesus adalah bukan paksa, tetapi ia adalah pengorbanan yang sukarela. Dan Yesus dia tidak dipaksa untuk mati, tetapi dia memilih untuk menyerahkan nyawanya untuk semua manusia, agar manusia itu dibebaskan, dilepaskan daripada dosa. Dan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 18 berkatakan begini, tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. So, maksudnya di sini, ini menunjukkan Yesus, kasih yang sejati itu sentiasa memberi, bukan dipaksa. Dan juga salib adalah pilihan kasih, bukan tragedi semata-mata. Oke, Pastor saya mau tanya, Ya. Pastor sanggup mati untuk saya kah? Saya sanggup mati untuk Anda. Ya, itulah. Tak kira lah macam mana kita kan, kita best friend, kita keluarga dan sebagainya. Tapi kita tak sanggup mati untuk orang. Tetapi pribadi Yesus ini, dia mati untuk seluruh umat manusia. Ya. Dan ya itulah, Yesus yang tidak berdosa tetapi mati untuk semua kita. Ya, betul. Dan juga ada satu kata-kata yang biasa orang kata begini, awak langkah dulu mayat saya, ya. Kalau sekiranya orang mau kacau orang yang kita sayang, memang kita katakan kamu langkah dulu mayat aku, ya. So itu adalah satu ekspresi kasih, ya. So ini menandakan juga Yesus kenapa pengorbanannya itu mulia, istimewa, kerana itu adalah kerana oleh kasih. Dia sanggup memberi nyawanya untuk kita manusia. Kalau masuk manusia, itu juga termasuk manusia yang belum mengenal dia, yang belum tahu siapa dia. So itu kenapa pengorbanannya itu sangat istimewa. Ya? So, Pastor kan, sekarang kita hidup di zaman yang modern kan. Macam mana dengan pengorbanan yang Yesus sudah lakukan 2000 years ago? Adakah pengorbanan itu masih relevan dalam dunia yang penuh dengan modern sekarang? Ya, sangat relevan. Kerana pengorbanan yang Yesus ajar kepada kita itu bahawa kasih itu memerlukan pengorbanan. Atau kita menggunakan ayat ini, komitmen. Ya, kerana itu kasih Yesus inilah yang mengajar kita apa itu kasih yang sebenar. Dia bukan hanya dipaksa, tetapi itu adalah kasih yang sukarela. Contoh, kita boleh lihat bahawa pengorbanan Yesus sendiri itu adalah demonstrasi, ya, demonstrasi kasih Tuhan yang paling nyata. Dan dia juga berkatakan begini di dalam Roma pasal 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh kerana Kristus telah mati untuk kita. So di sini dia katakan Tuhan tidak hanya berkata dia mengasihi, tetapi dia membuktikannya melalui salib. Ya, betul. Macam dalam kehidupan sekarang kan, I feel semua kita dengan pergumulan kita masing-masing, and all of us ada how to say persoalan kehidupan. I mean, sebab semua kita bukan manusia yang sempurna. Back then, how can kita relatekan pengorbanan Yesus dengan kehidupan kita sekarang kan? Bagaimana kita boleh relate Kehidupan Yesus dengan tekanan yang kita ada, mungkin dalam kejatuhan kita sebagai manusia yang tidak sempurna, penuh dengan keterbatasan. Macam mana kita melihat kepada pengorbanan Yesus itu untuk kita hidupi sekarang?
untuk kita melihat bagaimana pengorbanan Yesus itu relate dengan tekanan kita pada zaman moden sekarang ini, bahawa kesanggupan Yesus itu membuktikan dia juga ada hadir di dalam tekanan kita. Ya, seperti mana dia menyelesaikan setiap pelanggaran dosa di kayu salib itu, begitu juga kita lihat keterlibatannya di dalam tekanan kita. Karena keterlibatan dia dalam tekanan kita itu menguatkan kita untuk menempuhi segala tekanan. Sebab adanya Yesus itu di dalam kehidupan kita, pasti kita boleh mengatasi apapun tekanan dalam kehidupan kita. Sebab dia sudah terlebih dahulu mengatasinya. So, karena itu kita dipanggil overcomer atau umat pemenang. Yes, haleluya. So, ya, pernahkah kamu merasa di kehidupan kamu di satu titik kan, kamu merasa seolah-olah kamu berhenti di satu level? Ya, disitulah kita melihat kepada pengorbanan Yesus. Bahwa di saat kita jatuh, di saat kita lemah, di saat kita merasa seperti kita berhenti di satu titik. Kita berada di banyak orang, tetapi kita still merasakan keseorangan. Dan kita, orang katakan, tetap berharap, tetapi dalam pengharapan kita tidak melihat kepada pribadi Yesus. So, ya, di sanalah kasih Yesus sebenarnya mau mencari kita, menemukan kehidupan kita. So, bila kita bercakap tentang Paskah, kita bercakap tentang pengorbanan Yesus yang mulia. Di situ kita melihat bahwa satu kasih yang tidak pernah mengecewakan kita. Yang mana di sanalah kita menemukan pengharapan untuk kehidupan kita. Yes, betul. Dan juga dia tidak henti di sana. Kita juga mengingati bahwa pengorbanan Yesus itu tidak berhenti di kematian, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga, yang lagi memberikan kita pengharapan yang sesungguhnya bahwa kita tidak menyembah Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Dan iman kita tidak sia-sia, ibadah kita tidak sia-sia, pujian penyembahan kita tidak sia-sia, karena dia hidup dan dia bangkit. Yes. Amin. Haleluya. Ya, kalau kita melihat kepada kebangkitan Yesus daripada kematian kan, which is bagi dunia something yang sangat impossible. Orang mati bangkit daripada kematian. Dan kalau kita melihat kepada cerita ini, kalau kita melihat kepada Yesus yang mati dan bangkit, di mana kita belajar bahwa hidup kita juga daripada sesuatu yang mustahil boleh menjadi tidak mustahil. Okay? Jadi kita melihat bahwa daripada kegagalan dapat menjadi kemenangan kita. Ya. Daripada kejatuhan kita, disitulah kita melihat bahwa kita bangkit bersama dengan Kristus. Haleluya. Before you go,